Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Daripada Atau insekresi mungkin dah. karena teori pandemi nggak boleh jalan-jalan, nggak bisa ke toko atau ke supermarket, pakai tali kolor gampang gitu kan ya, atau pakai tali sepatu. Dok, ini kemarin pada waktu kita ke Kuala Lumpur nih dok, ada yang bareng sama saya belum pernah naik pesawat, dia stres. Kenapa? Iya, belum pernah naik pesawat terbang, dia stres. Saya bilang, kamu nggak usah stres. Kalau udah lagi pas di atas gitu, saya bilang sama dia, tuh kamu lihatnya ke bawah, liatin semut di bawah kecil-kecil, saya bilang. Oh iya ya Pak, dibilang kelihatan tuh semut kecil-kecil. Saya bilang, orang stres emang beda deh. Saya mau begitu, diladenin lagi dok. Hah? Semut, saya kan bilang, kamu nengok lihat ke jendela, lihat di bawah tuh semut kecil-kecil ya. Iya Pak, kelihatan semut kecil-kecil. Notis aja. Ya enaknya bisa ngeprank orang kayak gitu dok. Nah cuman kan ini kan stres begini kan banyak hal-hal yang negatif dok. Negatif akibat dari stres ini dok. Ya buntut-buntutnya stres itu ada yang bisa jadi gila dok ya. Gila tuh artinya kita sebut ODGJ. gangguan pemikirannya dia dok ya, karena nggak sehat lagi dia punya jiwanya. Nah ODGJ lah ya, orang dengan gangguan jiwa ya. Nah terus hal yang lebih parah dok, itu ada orang yang sampai bunuh diri, betul dok ya? Ya. Tapi saya mau kasih tips bunuh diri yang paling aman dan paling nggak menyakitkan dok. Apa? Biasanya kan orang gantung diri. Sama, metodenya sama, gantung diri juga dok. Tapi di pohon toge. Gitu dok. Yang gantung diri togenya berarti. Oh gitu ya dok ya. Kalau gantung diri di pohon toge enak dok. Jadi cukup pakai benang aja. Benang, kita taruh lah toge di situ. Nggak, soal gantung diri itu ada cerita juga tuh Frank. Ada orang di rumah sakit jiwa nih, itu kan ada kolam renang, dibawa ke kolam renang kan itu. Oh, terus ada satu orang nyemplung, ketepleset nyemplung ke dalam. Oh gelagapan. Terus satu temennya yang ODGJ nih terjun, ditolongin temennya. Habis itu ya dia lupa lah kejadiannya. Tapi semua orang ngeliat tuh bagaimana si ODGJ ini menolong temennya yang kejebur. Udah gitu dia bilang, akhirnya mereka rapat nih, dokter-dokter nih. Dia bilang, wah dia udah sembuh nih. Dia udah bukan orang ODGJ kan mikirin diri sendiri kan. Dia udah bisa care sama orang, nolong orang, itu berarti udah normal dong. Disamperin pada waktu mau pulang sama dokter dia. Bilang, Pak, kita sudah melakukan evaluasi, ternyata Bapak sudah normal, udah boleh pulang. Tapi saya ada dua berita nih, berita baik dan berita buruk. Tadi itu berita baiknya Pak, Bapak boleh pulang karena Bapak sudah sehat, karena Bapak menolong teman Bapak, berarti Bapak udah care. Tapi berita buruknya adalah yang Bapak tolong akhirnya meninggal Pak, katanya. Meninggal kenapa katanya? Gantung diri. Gantung diri. Terus si dianya bilang, bukan begitu dokter, saya mau kasih tahu. Kan dia saya tolong, kan basah bajunya, saya yang gantung Pak. Gak jadi keluar. Jadi dia maksudnya supaya cepat kering ya. Iya, itu kan tapi normal juga kan. Masuk akal tuh dok, ODGJ tadi. Memang ODGJ kadang-kadang di luar nurul katanya dok. Tapi ODGJ itu kan satu hal sifat gangguan di jiwa aja dok. Iya. Nggak berarti dia tuh bodoh. Oh enggak, Ya kan? Enggak bodoh kayaknya. Dokter pasti pernah nonton nonton film Hong Kong dok. Yang itu siapa ya? Banyak sih.
cerita orang ODGJ melarikan diri. Ada orang penjahat 4 orang dikejar polisi naik mobil melarikan diri ke rumah sakit gangguan jiwa tadi. Pas lagi itu bannya mogok, mobilnya mogok karena bannya pecah. Zaman dulu kan nggak tahu, sekarang kan mobil udah jarang pakai ban serep dok ya. Masih nggak sih? Ada, Masih ada. Oh ya. Ya pokoknya ganti ban serep. Ganti ban serep itu kemudian yang terjadi apa? Waktu dia masuk pada ganti ban tersebut kan itu murnya dilepas. Murnya dilepas. Pada waktu udah dipasang, satu murnya, empat murnya tadi tuh masuk ke selokan. Si penjahat tadi bingung, gimana katanya kita bisa masuk ke rumah sakit, mobilnya udah stop dan nggak ada murnya. Datang orang yang tadi dengan gangguan jiwa tadi, gitu aja dia bingung katanya. Punya ide nggak? Punya. Gimana caranya? Copotin mur dari masing-masing 3 roda lainnya, pasang satu-satu itu ke roda keempat. Kan berarti ada 4 roda dengan 3 mur katanya kan. Bisa kan? Oh iya bisa. Pinter juga kamu ya. Apa yang ODGJ bilang? Saya kan cuman gila tapi nggak bodoh. Tahu nggak kemana itunya? Artinya dia tuh nyindir. Lu kok waras tapi kok lu bodoh gitu. Nah itu saya harus jelasin dulu. Jelasin kemana tujuannya si ODGJ tadi, supaya mungkin yang dengerin kita bisa ikut menikmati ketawanya gitu dok. Nah jadi gangguan-gangguan jiwa ini dok, itu kan berasalnya saya nggak tahu juga apakah itu berasal dari stres atau bukan. Kebanyakan stres. Tapi pertanyaannya satu dulu, banyak apa enggak? Apanya? Jumlahnya? Yang gangguan jiwa tadi atau stresnya dok? Bukan, bunuh diri. Kalau stres itu tinggi sekali, Franky. Indonesia tuh tinggi. Makanya di dalam undang-undang kesehatan tuh ada aturan soal kesehatan jiwa. Karena orang stres di Indonesia banyak sekali, Franky. Tapi saya mau tanya dulu dokter Jaya. Dokter Jaya nggak stres kan ngadepin saya kan? Enggak. Buat saya hiburan, Franky. Nggak, karena banyak yang stres kata admin dok. Oke, jadi kalau bunuh diri ya, banyak apa enggak itu bunuh dulu? diri itu ada, bahkan ya di beberapa negara itu bahkan dianggap satu kebudayaan dok. Contoh di Jepang. Bukan kebudayaan. Itu mereka menganggap itu jadi jumlahnya Kehormatan. terlalu banyak. Enggak, yang saya maksud gini. Dokter Sepuku maksudnya, iya, kehormatan. sepuku. Itu mah sekarang udah gak ada, Franky. Ya. Di Jepang gak ada sepuku. Zaman dulu waktu zaman samurai. Waktu nggak sampai samurai. Kemarin waktu dia perang dunia juga masih ada dilakukan gitu dok. Perwira-perwira Jepang yang kalah. Itu tapi sebenarnya kalau orang Jepang tuh nggak ngomong harakiri loh, Franky. Namanya sepuku. Iya. Dia kan katana ada 2, yang panjang sama yang pendek. Yang pendek itu fungsinya buat diri sendiri itu. Nah jadi itu kadang-kadang dipakai sebagai bukan dipakai. Memang ada satu kebiasaan atau kebudayaan masalah harga diri gitu kan. Tapi di negara-negara yang lain ya bukan seperti itu. Bunuh diri itu kasusnya banyak, tapi yang diungkap ke publik nggak sebanyak yang terjadinya dok. Gitu. Betul ya dok ya? Iya, tapi kira-kira kamu kayak di Jakarta tuh cukup banyak nggak? Banyak lah. Ya kan kita sering nonton TV. Ya. Berapa kasus yang kemarin terjadi di TV itu dok? Ya. Satu keluarga bahkan bunuh diri. Ada yang orang tuanya ngajak anaknya loncat dari apartemen, dia ikat tuh anaknya. Kalau dianya nyemplung, anaknya ngikut. Yang satu bunuh diri, yang satu lagi dipaksa bunuh diri kan, berarti kan kayak gitu kan. Terus kemudian ibu-ibu yang stres, anaknya diracun, atau bapak yang stres, anaknya ini barusan dia kemudian bunuh diri. Ya hal-hal ini kan banyak penyebabnya dok ya, karena kehidupan yang makin lama makin berat, gitu dok ya. Nah, jadi kalau saya perhatikan memang itu jumlahnya cukup banyak, penyebabnya beragam,
tapi cuma sebagian dari gunung es ini dok yang dipublikasikan ke masyarakat. Di Indonesia tuh angkanya cuma lumayan tinggi, Frankie. Dulu waktu saya di bagian forensik itu 1 ton di Jakarta aja ya Jabodetabek ya sekitar 200 sampai 300 ton. Korbannya di Jakarta doang. Banyak lah, setiap hari 1 lah paling sedikit. Wah, 200-300 artinya hampir setiap hari 1. Waktu itu sekarang Seminggu 5 lah. Dan 1 ada perubahan, Frankie, perubahan tren. Sebelum pandemi yang paling banyak minum insektisida. Sebelum pandemi. Setelah pandemi yang paling banyak gantung diri. Oh, saya tahu dok. Kenapanya dok? Kenapa? Karena kita di lockdown dia nggak sempat dulu ke warung beli insektisida dok. Bukan, insektisida mahal sekarang. Nah iya. Gitu. Kalau tali lebih murah. Tali lebih murah. Enggak, tapi yang begituan tuh sebenarnya itu penyebabnya stres itu salah satu, tapi penyakit juga, Frankie. Penyakit. Saya punya beberapa kali, setiap kali kan kalau di kedokteran forensik itu ya kalau orang bunuh diri namanya SK3. Kalau pembunuhan SK2, yang Kecelakaan tadi SK1. kecelakaan SK1, SK2 yang tadi kosmetik dok ya. Pembunuhan, SK3 bunuh diri. Iya. SK3 bunuh diri. SK5 yang tadi dokter sebutin tuh. Sakit. Sakit. Nah, jadi saya pada pengalaman begini. Sekali waktu saya dipanggil untuk formalin. Kan biasa sebelum formalin saya tanya, Bu, anak ibu ini meninggalnya karena apa? Karena kadang kalau itu buat saya berkepentingan, karena kalau misalnya infeksi saya kan kasih obat yang lebih keras. Pada waktu melakukan formalin terhadap jenazah. Dan 1, kan aturannya kalau dia kasus polisi saya nggak boleh formalin. Ini anak kecil atau anak dewasa? Dewasa. Sudah dewasa. Dia bilang, Dok, dia meninggal karena hepatitis. Ya udah dong, ada surat dia meninggal di rumah. Dia bilang ya udah pokoknya surat dari yang memberikan keterangan surat kematian tadi. Iya. Akhirnya sebelum itu kan saya tetap sebagai seorang dokter forensik saya periksa. Saya nggak pernah langsung ditinggal dihantam. Periksa di fisik. ujung dari kepala. Begitu dilihat saya kaget, di sini tuh ada bekas seperti kayak jeratan gitu, gantungan dari posisinya yang miring. Saya tahu ini gantung diri. Saya balik ke ibunya, Bu, ini kan bunuh diri, Bu, gantung diri. Kenapa ibu bilang hepatitis? Dia bilang, kenapa ibu bohong sama saya? Saya nggak bohong, Dok. Dia gantung diri karena hepatitis, katanya. Hepatitisnya nggak baik-baik. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa namanya penyakit pun kalau dia stres, dia bisa bunuh diri. Iya. Saya juga sering mendapat cerita kayak gitu, dan bukan cerita ya, memang kejadian benar-benar orang itu karena dia ngerasa penyakitnya nggak sembuh-sembuh dok, ya udah diambil jalan singkat. Nah, terutama kalau kadang-kadang juga karena orang sudah tahu bahwa penyakitnya itu tidak mungkin sembuh, dia lakukan itu. Nah dok, kalau eutanasia itu termasuk bagian daripada bunuh diri nggak? Eutanasia iya, tapi dengan bantuan orang. Nah, jadi, kalau dia pakai kerjain sendiri itu namanya bunuh diri. Oke. Tapi dibantu orang, eutanasia. Oh, nasibnya sama ya? Sama. Dan itu di eutanasia itu kalau aktif itu dilarang, Frank. Di Indonesia nggak boleh. Ada pasalnya. Di beberapa negara Eropa sudah boleh itu dok. Di Belanda boleh. Dan itu ada prosedurnya, Frank. Jadi itu namanya ada di mereka bikin sejenis kayak tour, suicide. Jadi eutanasia tour. Jadi orang ini sakit kanker biasanya sudah tidak mungkin sembuh lagi. Kalau eutanasia di sini dokter nggak ada yang mau karena tidak boleh. Dan kemudian dia ikut tour itu, dia pergi ke Belanda. Ini yang cerita ini profesor guru saya, Prof. Cohen namanya. Dia datang ke sana berobat ke seorang dokter yang memang boleh melakukan eutanasia. Dia konsultasi. Begini-begini, pokoknya ada syaratnya untuk melakukan eutanasia di Belanda. Syaratnya pertama adalah penyakitnya tidak mungkin disembuhkan dan end stage, sudah stadium akhir. Dia sangat menderita, gitu ya, dan emang nggak ada harapan lagi. Dan dia harus melakukannya tuh dengan metode yang paling tidak menyakitkan. Nggak boleh pakai yang menyakitkan. Jadi biasanya dikasih morfin.
Setelah konsultasi sekian lama, udah secara sehat terpenuhi, dokternya kemudian menyuntikkan morfin, dia meninggal. Setelah meninggal, si dokternya membuat laporan. Ada badan khusus untuk laporan eutanasia, dilaporkan ke sana. Saya melakukan eutanasia pada orang ini, bukti-buktinya begini-begini, udah selesai, orang yang di packing balik ke Indonesia dalam peti. Ada syaratnya satu lagi, Dok. Apa? Yang bayar dokternya siapa kalau nggak dimasukin di syaratnya, Dok? Enggak, itu dari awal itu namanya tour. Udah tour. Dari sejak awal, dari berangkatnya ke sana tiketnya berapa, ini konsultasi dokter berapa, proses Jadi yang euthanasia bayar berapa, itu bagian daripada turnya tadi. dan si yang bersangkutan yang bayar. Jadi termasuk sampai dipetikan balik ke Indonesia. Jadi udah itu, dan itu nggak melanggar hukum karena di sana boleh. Iya. Tapi artinya mereka ada regulasinya. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Jadi nggak bisa sembarang orang sakit nggak jelas gitu. Hepatitis nggak boleh lah. Kalau di Indonesia ada dokter-dokter yang melakukan euthanasia, saya tahu, Dok. Kau tahu? Tahu, dokter hewan. Ya kan? Sorry, anjing-anjing yang sudah tua biasanya dibantu sama dokter-dokter hewan, itu dilakukan euthanasia terhadap pet kita. Karena apa? Anjing-anjing piaraan yang sudah tua itu kan sudah, dalam tanda kutip, menderita. Buat seekor binatang yang sudah tua itu sangat menderita. Satu lagi, Frankie, animal control. Untuk binatang-binatang liar yang ketemu di jalan terlalu banyak itu. Iya. Nah, jadi di Indonesia baru hanya bisa diperbolehkan pada binatang, Dok. Nah, balik kepada bunuh diri nih, Dok. Bunuh diri tadi dokter sebutkan yang paling banyak dulu adalah menggunakan racun insektisida. Terus kemudian karena mahal, Diduga karena mahal. Atau karena tidak lebih gampang diperoleh juga tali daripada atau mungkin insektisida. karena teori pandemi nggak boleh jalan-jalan, nggak bisa ke toko atau ke supermarket, pakai tali kolor gampang gitu kan ya, atau pakai tali sepatu, Dok. Dan itu kerasa banget di forensik, Frankie. Hampir beberapa kali selalunya gantung diri. Satu lagi yang juga banyak, terjun, Frankie. Tapi saya sih nggak menganjurkan terjun ya. Terjun tanpa parasit. Terjun di mall. Terjun di mall. Ada satu kasus di Jakarta, pasien sakit berulang, sakit gitu. Dari rumah sakit dia lompat ke bawah. Dari rumah sakit. Di dalam rumah sakit, dari lantai berapa dia terjun ke bawah. Wow, terus nggak ketolong tuh. Walaupun di rumah sakit tuh ya. Nah, kalau kondisi kayak begituan akhirnya ya jadi heboh karena sekarang dianggapnya itu lalai apa enggak rumah sakitnya. Karena kalau orang udah ketahuan stres begitu, punya kecenderungan untuk bunuh diri, kenapa kok nggak diikat? Karena kadang-kadang pasien itu kalau memang dia bisa membayarkan diikat, pergi. Diikat atau dijaga, diawasin. Iya. Biasanya kan seperti itu. Ya, Dia tapi diikat. itu kan ya kejadian juga. Tapi statusnya bunuh diri, tetapi bisa dipermasalahkan itu apakah ada kelalaian apa enggak dari rumah sakit. Ya itu investigasinya harus benar tuh, Dok. Nah, terus orang tadi penyebab bunuh diri, Dok, selain stres. Yang karena paling banyak penyakit. stres. Kedua penyakit tuh yang bisa bikin itu adalah biasanya penyakit kronis. Yang rasa sakitnya luar biasa itu orang yang sakit luar biasa, sakit kanker atau penyakit kadang-kadang autoimun juga bisa, Frankie. Nah, ini Karena kenapa? Autoimun itu dia merasa susah baik. Ini sekali lagi, Dok, perlu dokter jelaskan antara akut dan kronis karena di masyarakat awam sering ketukar akut dan kronis ini. Jadi orang berpikiran kalau orang yang sudah ataupun salah kaprah, kalau orang sudah sakit banget disebutnya akut. Memang kalau akut sakit banget, tetapi artinya dia nggak apa-apa tiba-tiba sakit banget. Nah, kalau kronis itu udah berlangsung lama, itu maksudnya nggak selesai. Artinya kebanyakan orang berpikir kalau sudah lama itu akut, padahal itu kronis gitu. Nah, jadi biar nggak salah orang ngomong-ngomong juga, kronis itu adalah penyakit yang sudah lama prosesnya, langsung atau dan nggak kambuh-kambuhan sembuh-sembuh. terus, nggak pernah baik, kambuh Akut gitu. yang terjadi seketika Dan hebat. luar biasa gitu. Jadi itu penyebab orang salah satunya sakit. Antara lain. Tetapi jadi artinya yang kebanyakan yang kalau orang yang sampai bunuh diri itu orang yang depresi, Frankie. Depresi karena macam-macam, ada urusan ekonomi.
ekonomi, terlibat utang, Mm-mm. pinjol, Mm-mm. mungkin judi online. Mm-mm. Jadi atau dia tuh dalam kondisi utang terlalu banyak. Dan kemarin pada waktu kita 98 banyak loh yang bunuh diri anak muda karena perusahaannya bangkrut mendadak. Dan jangan salah, orang sahamnya habis sama sekali itu bisa bunuh diri. Kasus itu banyak. Kita tanya gitu, aduh lama-lama. Saya cuma bilang satu, sebenarnya orang bunuh diri apa enggak cuma satu, Frankie. Dia punya ketahanan mental enggak? Nah itu belum lama ini si Prof. Renal Kasali ngomong soal toughness, ketangguhan. Jadi ketangguhan itu yang pada masyarakat sekarang itu makin berkurang. Mereka tidak tangguh, itu yang kita sebut sebagai strawberry generation. Ada hambatan sedikit, give up. Hambatan sedikit, give up. Dia gampang putus asa. Sebentar-bentar healing. Dulu mana kita ada healing, Frankie. Enggak, kita dulu. sekerja, kita kuliah, kita setengah mati stresnya, kita nggak pada Dulu nggak ada healing. healing dok, yang ada jalan-jalan. Iya dok, ini ada satu ini juga dok. Stres artinya bukan stres sih, jadi artinya diomelin terus-terusan atau pasangan hidupnya nggak beres, diomelin istri terus-terusan atau diomelin suami terus-terusan, bisa juga bunuh diri dok. Bodoh. Beneran ini terjadi. Jadi artinya dia udah Ya enggak, itu hopeless kan nih. artinya dia tidak punya daya tahan. Ya, iya. Nah itu yang disebut toughness. Nah toughness itu terjadi karena apa? Ayo saya mau nanya, coba bahas. Seorang tough apa enggak? Seorang menjadi strawberry gampang busuk, gampang bonyok, itu karena apa? Sebenarnya bukan salah luarnya. Tapi kalau dia gampang bonyok seperti strawberry, kena ini sendiri dia langsung rusak. Itu kan salahnya dianya juga. Kalau saya mencoba untuk memakai istilah medis. Apa? Pertama, daya tahan tubuhnya sehat dulu. Ya. Vitamin D3 bagus. Vitamin laginnya juga Enggak, bagus. tapi ini masalahnya ketahanan bukan tahanan fisik, mental, Frankie. Biasanya kalau orang kan ada mens sana in corpore sano, dok. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kalau tubuhnya sudah bagus, mudah-mudahan jiwanya juga bagus. Kalau tubuhnya kuat, jiwanya juga kuat. Belum tentu. Belum tentu. Nah itu adalah hasil dari kita sendiri sebagai orang tua. Percaya nggak? Seorang anak ya dari sejak kecil itu harus dibiarkan tough. Dia boleh jatuh, jangan cengeng. Kalau sekarang contoh deh, anak berantem nih, anak berantem, ngaduk orang, gini. Kalau orang tua yang mau ngajari anak kita, kamu kenapa gitu? Kamu salah nggak salah, lawan. Nah itu nih jadi tough. Tapi begitu, udah gitu langsung bapaknya maju. Anak nilai jelek, bapaknya maju. Orang tua overprotected. Dia banyak duit. Kalau kita dulu kan waktu kecil kan, ya mungkin kalau saya sih nggak tahu kamu. Ya, saya tuh dari keluarga miskin. Kemana-mana mesti jalan kaki gini. Saya sih dari waktu kecil udah sering dari kemana gitu jalan tuh ditodong orang. Ini saya nggak ada masalah. Karena kenapa? Kita nggak cengeng, Frankie. Wah, dokter sering ditodong orang. Enggak, kalau ditodong saya biarin aja. Kenapa? Enggak kenapa-napa kok. Enggak, maksudnya enggak cengeng, Frankie. Kalau orang kayak misalnya contoh, kenapa kita mendidik anak cengeng? Anak jatuh, anak berantem, kita belain anak. Anak jatuh, kita salahin lantai. Oh, lantainya jahat ya. Itu nggak membuat orang nggak tough. Sekarang kita punya keluarga nih, punya anak nih. Dia sekolahnya misalnya pergi, harus kita antar terus. Nggak bisa, kadang-kadang anak boleh juga dikasih suruh dia naik kendaraan umum, asal selama itu aman. Jadi gitu loh, jangan overprotected. Anak kemana-mana harus ditemenin sama orang tua. Itu tidak membuat orang jadi tough. Jadi artinya itu. Nah, kalau itu yang diomongin itu. Jadi anak itu tidak. Jadi gini, ada saat ceritanya Renal Kasali nih ya di salah satu podcastnya. Dia bilang Indonesia sekeluarga pindah ke Jepang. Bunuh diri? Bukan. Oh. Keluarga pindah ke Jepang, disekolahin anaknya masih SD. SD TK lah, masih kelas 1 gitu. Kelas 0. Oh. Bawa dia ajakin piknik ke hutan. Anaknya naik ke atas pohon. Dibiarin sama gurunya. Tuh orang tua aja kan khawatir karena di Indonesia udah pasti gurunya diomelin. Bu, itu kenapa naik-naik begitu?
Maka apa yang Bapak takutkan katanya? Saya takut anaknya jatuh. Terus apa masalahnya nggak ada jatuh, dia bilang. Kalau jatuh kan bisa patah. Kalau anak kecil patah bisa nyambung lagi, dia bilang. Itu jauh lebih aman daripada, karena kenapa? Dia jatuh dia bisa sambung lagi, anak kecil. Daripada dia itu jadi orang penakut yang nggak berani naik. Itu toughness, Frankie. Makanya salah satu program si Prof. Renal Kasal itu yang bagus adalah pada waktu dia jadi dosen di UI, Fakultas Ekonomi, dia mewajibkan semua orang yang ngambil mata kuliahnya dia pergi sendirian ke luar negeri. Dia protes sama orang tua. Dia bilang, nggak usah ngambil mata kuliahnya dia. Apaan gini-gini? Karena anak itu udah biasa ke luar negeri itu selalu sama orang tua. Nanti anak saya gimana? Nanti dia di sana siapa yang jemput? Nanti sana gini-gini. Dia orang tuanya ngelarang salah satu mahasiswanya, tapi dia pergi juga. Dia memaksa diri pergi. Begitu pergi, dia balik lagi, jadi mandiri. Orang tuanya kenapa? Dia bilang kalau lu sendiri di luar, lu cari masalah. Kalau misal lu mau pergi sana, lu mesti ngerancang sendiri. Jadi pergi sana dia mesti siapin bajunya sendiri. Dia ke sana, dia berani nanya ke orang dan segala macam. Akhirnya balik-balik dia jadi orang yang lebih mandiri. Terus kedua, kalau anak pergi sendiri nggak pakai orang tua tuh lebih happy, Dok. Nggak ada banyak larangan. Iya, tapi tapi sekarang gini, saya mau kasih tahu ya. Saya punya murid di kedokteran. Anak dokter, dia itu mahasiswa kedokteran, udah mahasiswa kedokteran, sampai menjelang lulus dokter, sama temennya karena satu dan lain ada acara di Depok, terpaksa, naik kereta, kan tahu kalau kereta dari Jakarta Depok kan, ya, keretanya pada waktu itu kan, masih banyak orang. Tahun berapa, Dok? Tahun 80-an. 80-an lebih, Dia masih ada bawa ayam segala macam ke dalam gerbong. Dia naik begitu, anak itu sama temennya kan, sama temennya rame-rame ya, orang tuanya nggak ikut lah. Tuh dia kayaknya Nora lihat dia jendela apa Nora banget, temennya kan rasanya risih nih, kenapa temen gua begini? Ya udah, ada apaan sih lo? Menarik juga ya katanya naik kereta gitu. Kebayang gak mereka orang yang begitu itu, bagaimana kemudian itu seperti itu. Saking noranya itu ya, saya kasih tahu. Udah gitu lulus nih. Anaknya pintar sekali, Frankie. Pintar sekali. Dia pergi. Dapat sekolah, dapat ceritanya dia ngedaftar ke Amerika segala macam, dapat tuh. Tapi sekolah di Amerika. Dokter bukan nyindir saya kan? Enggak. Karena saya begitu. Naik kereta tuh yang saya jadi, saya perhatiin, buset. Ini kehidupan tuh seperti ini gitu ya. Nah, terus dia pergi ke sana. Nggak sampai 2 bulan dibalik, Frankie. Ke Amerika? Diterima di MIT apa waktu itu. Dia balik kan, gua kagak betah. Mati nggak? Nah itu toughness. Nah orang-orang seperti itu kalau ada dalam satu situasi di mana barangkali dia ke kantor, bosnya sentimen sama dia, temennya situasi kerja nggak bagus, teman saling iri-irian, mungkin kena penyakit, mungkin kena begini-begini, prestasi tidak naik-naik, mungkin kalau dia sekolahnya prestasinya nggak bagus-bagus, biasanya dulu juara terus segala, itu aja bisa memicu dia untuk bunuh diri, Frankie. Maksudnya saya, toughness itu ketahanan mental itu yang paling penting buat setiap orang. Supaya dia nggak kebal terhadap stres gitu loh. Ini sama kayak anak saya nih, dapat nilai 8 nangis. Jadi kurang tough itu, Dok ya. Iya, nggak, itu harus dididik. Sebenarnya misalnya contoh kalau orang dapat nilai 8, temannya dapat 10, bilang kamu udah bagus, tapi kamu bisa lebih bagus lagi. Ayo berusaha, semangat gitu loh. Nah jadi itu contohnya. Jadi dia bilang itu harus dididik dari rumah, Frankie. Karena kenapa? Di luar sana, di luar dari rumah tangga kita, itu tantangan besar. Di tempat kerja tantangan, bos tantangan, teman kerja tantangan. Belum lagi namanya bullying. Di Jepang bullying itu salah satu penyebab utama terjadinya bunuh diri pada anak-anak. Di Indonesia juga sama, Dok. Enggak, tapi nggak sama bunuh diri. Tapi di sana bunuh diri. Tapi bullying itu sangat parah. Bisa ngegrogotin kesehatan. Oh iya jelas, karena bullying itu menyebabkan daya tahan turun. Nah, daya tahan turun itu bisa kena penyakit macam-macam, Frankie. Nah, Dok, sebelum dokter lanjutin nih, ada satu hal yang dari tadi saya mau nanyain. Kan di dokter bilang salah satunya adalah toughness-nya tadi, Dok ya. Nah, saya mencoba melihat daripada
daripada faktor medisnya. Kan dokter ahli DNA. Bunuh diri itu punya gen DNA bunuh diri nggak? Ada nggak penyelidikan terhadap itu? Ada. Kadang gini, ada orang yang punya ketahanan mental gini. Jadi makanya sekarang kalau gini ya, kalau di dalam masalah Indonesia, kalau orang mau cari jodoh, mau kawin gitu ditanya, dia siapa ini, gitu, dilihat orangnya begini, lihat dia anaknya siapa, begini di keluarganya ada yang normal nggak? Seandainya misalnya salah satu keluarganya ada yang ODGJ, ada yang stres, jadi pasien gangguan jiwa, udah pasti orang tuanya nggak mau. Kan di Indonesia kalau kawin tuh 3B, Dok. Bibit, bebet, bobot. Iya. Nah, salah satu bibit, ada faktor keturunan. Dulu misalnya orang ODGJ, orang schizofren, schizofren itu orang yang gila, yang suka ngoceh-ngoceh gitu ya. Schizofren itu disangkanya itu gara-gara lingkungan, disangkanya. Sehingga kalau misalnya contoh, ada orang dia normal pacaran, kemudian diputus sama pacarnya, kemudian jadi schizofren. Orang tuh langsung bilang, lu sih jahat, lu putusin dia makanya dia schizofren. Dulu seperti itu. Dianggap lingkungan itu lu yang membuat dia jadi schizofren. Karena dia nggak daya tahan itu. Ternyata sekarang schizofren itu ada gennya, ada DNA-nya yang membuat dia jadi seperti itu. Termasuk ketahanan terhadap mental itu ada. Jadi artinya gini, kalau di keluarganya orangnya gampang menyerah, bapaknya gampang menyerah. Begini, ini kerjaan gini, pindah kerjaan. Itu otomatis tuh ada bibitnya, tetapi lingkungan juga pengaruh dua-dua, Franky. Tapi pindah kerjaan bukan cari yang lebih baik kan, Dok? Ya, Kan mungkin ada orang yang gitu menghindar. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang pinter dia kutu loncat kita sebut. Untuk kutu loncat kepinteran, kepinteran bukan pinter. Gitu, kepinteran ya. Biasanya tuh terjadi di kelompok institusi keuangan, di perbankan tuh banyak banget pindah-pindah dari bank satu ke bank lain, makin lama dia makin tinggi, gitu kan. Jadi gen bunuh diri juga ada tuh, Dok ya? Ada orang yang melakukan penelitian. Jadi bukan bunuh dirinya, tapi kecenderungan bahwa dia tidak tahan punya mentalnya. sifat, artinya ketahanan mental tadi yang dia sehingga gampang gampang dipengaruhi oleh stres. Gitu. Kalau seperti itu, Dok, bisa diobatin nggak? Atau bisa bisa. Nah, sekarang salah satu yang menarik ya, pada waktu saya sampai sekarang pun masih dipakai nih terapi pengobatan. Saya waktu di bagian psikiatri FKW, ada orang yang punya kecenderungan tentamen suicide. Coba bunuh diri mulu, pacaran nolak, disilet sama dia. Cengeng tuh, Bang. Enggak, ada cowoknya padahal gagal. Ya gini, dia mau, kalau nggak gua bunuh diri, gini. Terus dia minum Baygon sedikit, masuk ke rumah sakit, sembuh, bulak-balik. Akhirnya dirawat di psikiatri. Karena itu tentamen suicide beberapa kali, kecenderungan makin lama makin ini, tapi dia bunuh diri dengan cara bodoh, nggak berhasil melulu, berhasil ditolong terus. Tahu nggak kemudian dilakukan apa sama dokter? Dibawa ke ranjang, itu terapi, namanya ECT. Kaki sama tangannya diikat ke ranjang, giginya dikasih itu karet, di setrum dengan voltase tinggi, itu kejang, selesai kejang, ide bunuh dirinya hilang. Jadi ide bunuh diri hilang. Kenapa? Karena orang yang bunuh diri itu ada gangguan pada neurotransmitter atau cairan kimia yang ada di otak. Nah, itu isinya gelombang kan ke otak itu. Dengan dikasih listrik yang kuat, tiba-tiba listriknya mati, kemudian dia jalan lagi normal. Gitu. Jadi lupa. Jadi itu ada namanya ECT, electroconvulsion therapy, terapi listrik kejang. Terapi kejang listrik itu sama persis prinsipnya dengan orang yang di defibrilator, dikejut jantung. Orang kan serangan jantung, tiba-tiba bangun kan? Karena kenapa? Orang serangan jantung itu gangguan listrik. Begitu dikena listrik begini, dia jadi normal listriknya. Di shock pakai listrik. Nah itu kenapa jantung sama otak tuh sama, isinya listrik, Frank. Iya, padahal mah, Dok, di Indonesia mah nggak usah sampai kayak gitu-gitu parah, Dok. Pakai CDDB aja, Dok. Apa tuh? Cinta ditolak, dukun bertindak.
Ya kan, ngapain mesti orang kayak gitu-gitu Enggak, amat? tapi sampai sekarang pun masih dipakai, Frankie, cara itu karena itu efektif. Enggak, maksud saya bukan cara itunya, cara penyembuhannya itu oke. Tapi maksud saya orang itu sampai kayak begitu gitu amat kan di Indonesia masih Oh enggak, percaya tapi saya punya teman ada gitu. saya punya teman ada beberapa gitu loh, Frankie. Dia biasanya frustasi, ekonomi nggak membaik, Nah. baru dicerai sama istri, mau meninggal sama istri, ditinggal istri apa, pokoknya apapun yang begitu-begitu itu akhirnya membuat dia merasa buntu seperti kayak tikus yang udah sampai ke pojok, dia nggak bisa kemana-mana lagi. Nah pada saat itulah kadang-kadang ada kilatan setan dan kemudian dia melakukan bunuh diri. Nah metode bunuh dirinya itu orang itu tergantung bacaan, Frankie, tergantung pengetahuan. Kalau dia tidak punya pengetahuan, yang paling gampang gantung diri, terjun. Kalau dia punya duit sedikit, minum baygon. Tapi kalau dia punya pengetahuan yang lebih baik, ya tergantung. Karena di luar negeri ada situs-situs tuh yang ngajarin cara bunuh diri, Frankie. Bahkan orang bunuh diri difilmin sama dianya sendiri. Iya, Ada tuh. ada. Jadi itu adalah masalah yang kalau. Nah sekarang pertanyaannya begini, bisa nggak itu dicegah? Kita nggak tahu kan, itu mungkin aja terjadi di dalam keluarga kita. Dan biasanya kalau bunuh diri dianggap aib buat orang Indonesia, sehingga mereka tidak mau ngaku atau membohongi. Seperti tadi kasus tadi, dia hepatitis, nggak sembuh-sembuh, frustrasi, dia bunuh diri. Sama keluarga ditutupi dengan cara matinya karena hepatitis gitu. Dan kalau puskesmas bilang dia Yang mati hepatitis, dia nggak periksa, ya udah Yang nggak kasusnya ketahuan. Dokter Jaya tadi ya, pasiennya Dokter Jaya ya. Ya nggak ketahuan, Peng. Kalau menurut saya tetap bisa Apa dihindari. tandanya orang yang begitu? Kadang-kadang orang nggak cukup peka untuk tahu orang ini mau bunuh diri. Diem biasanya, Dok. Orang yang tadinya banyak ngomong jadi diem. Orang tadinya masih mau ngobrol, dia tuh berkurung aja di rumah, bengong gitu. Dan biasanya orang yang bunuh diri itu adalah orang-orang yang tidak punya teman untuk curhat. Jadi be careful ya, orang-orang yang tiba-tiba perilakunya agak berubah, apalagi dia punya alasan terlibat utang, baru ditinggal meninggal oleh orang yang dia sangat sayangi, terlibat judi online apa segala macam gitu-gitu, terus penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Be careful kalau dia mulai udah menunjukkan itu, apalagi kalau dia udah mulai gejalanya, perilakunya beda. Biasanya dia menjadi lebih alim. Jadi itu sebenarnya udah bisa diketahui. Kalau kayak gitu apa bisa dilakukan? Desakan ekonomi cukup banyak nih, Dok ya kayaknya ya. Kayaknya banyak. Dan sekarang bagaimana, apa yang mesti dilakukan kalau kita ada keluarga seperti itu? Ya kita temenin, Dok. Temenin, ajak ngobrol. Kadang-kadang dengan ajak ngobrol itu dia bisa membaik. Karena kenapa? Itu seperti kayak bendungan, airnya udah kebanyakan tuh bisa tumpah, Frankie. Atau bahkan bisa menjebol bendungan. Itu yang terjadi. Itu sama juga kapasitor yang toto over voltage ya. Ya, jadi artinya masih ada pelampiasan. Makanya kalau saya bilang begini, orang yang bunuh diri kebanyakan orang yang rada-rada egois. Egois dalam arti kan dia bikin diri sendiri. Tetapi ada juga orang yang terlalu care. Saya punya satu kasus ya, dia bunuh diri kenapa? Karena dia sakit. Dia bilang sekali waktu saya mungkin kena kondisinya seperti gawat seperti itu, dan kemudian saya sakit, saya harus dirawat oleh suami saya nggak mau suami saya disusahkan oleh saya gitu. Maka supaya itu nggak terjadi, dia bunuh diri. Kalau dia punya pengetahuan terhadap penyakit, Dok ya. Iya, tapi sekarang Jadi kan sok kepo dia. dengan era digital sekarang, dia mesti cari aja bagaimana cara bunuh diri yang efektif gitu. Ya, Ada gampang, sekarang gampang itu. Nanti kita sosialisasiin, Dok. Bunuh diri pakai gantung diri di pohon toge supaya aman, Dok. Enggak, tapi gitu kasihan. Cuman salah satu hal yang mungkin bisa juga mencegah, Frankie. Kalau di Amerika atau di beberapa negara lain udah terbiasa tuh orang stres, dia tuh punya langganan dokter psikiater. Jadi dia hal gitu ada masalah, dia orang normal gitu, tapi begitu stres datang ke psikiater, dia ngobrol-ngobrol sama psikiater, udah gitu dikasih obat kayak gitu. Nah itu problemnya di Indonesia tuh belum biasa. Karena datang. kenapa? Karena psikiater dianggap dokter gila. Iya, orang gengsi datang ke dokter psikiater karena orang beranggapan kalau kita berobat ke psikiater artinya kita punya gangguan kejiwaan. Padahal enggak. Nah itu dia. Orang latah aja juga masih ke dokter jiwa, Frankie. Serius, Dok? Iya, latah itu penyakit loh.
Oh, gitu. Nanti kita ngomong soal latah. Itu latah itu penyakit yang bisa diobati. Jadi artinya ke dokter jiwa itu bisa juga kita melakukan konsultasi aja, konsultasi perkawinan juga bisa. Contohnya konsultasi seks, dokter Naik Tobing dulu. Almarhum. Ya, almarhum. Ya, jadi artinya itu sih sebenarnya dokter jiwa itu satu. Tapi kalau misalnya malu ke dokter jiwa, sebenarnya di rumah sakit pun ada psikolog. Ngobrol, tapi orang ngerasa gue ke psikolog ngobrol masa gue masih bayar? Iya dong. Nah sekarang masalahnya apa yang mesti dipilih? Kalau dia milih antara temen, psikolog, psikiater, apa yang mesti dipilih? Pilih pastor, Dok. Pastor itu cuma dengerin. Iya. Orang ngaku dosa, bukan diskusi loh. Dia nggak ngasih solusi loh. Habisnya kalau ke temen takut dibocorin. Ke psikiater bayar, pastor kan gratis. Cari gratisan, Nah Dok. sekarang psikiater apa psikolog? Psikiater. Apa bedanya? Kalau psikolog kan itu kan apa ya? Kalau psikiater itu dokter. Ah. Kalau psikolog kan untuk psikologis. Iya, jadi sekarang kalau orang-orang stres, depresi, ke psikiater apa psikolog? Nah, dua-duanya aja, Dok. Hah? Enggak. Sebenarnya begini, kalau sampai dia ada gangguan dalam hidup sama sekali, jadi dia masalah kehidupannya sangat-sangat terganggu, itu sebenarnya bisa diawali dengan psikolog. Karena tadi kan kalau ke dokter ahli jiwa itu takut dianggap gila, psikolog. Biasanya psikolog itu dengerin dan kemudian memberikan nasihat atau perubahan pola pikir. Kalau itu tidak berhasil, pasti sama dia dirujuk ke dokter psikiater. Karena apa bedanya? Dokter psikolog itu cuma ngasih nasihat, sedangkan kalau dokter itu psikiater, kalau nasihat tidak mempan, dia bisa kasih obat. Dan jangan salah, otak orang itu bisa dipengaruhi oleh obat, Frankie. Dan dengan dikasih obat itu penyembuhannya biasanya lebih cepat. Jadi udah kalau udah berat psikiater. Psikolog tahu mana batasnya. Kalau saya jadi psikolog, mungkin advice saya begitu habis ngedengerin, saya bilang, ya kamu ketemu pastor aja deh. Enggak, pastor itu tidak menyembuhkan, Frankie. Serius, dia cuma mendengarkan keluhan kita. Oke, dosamu sudah diampuni, udah selesai. Tapi itu nggak menyelesaikan stres, Frankie, nggak menyelesaikan depresi. Dia tetap harus psikolog, harus bayar. Kenapa? Psikolog itu kan sekolahnya bayar, ya mesti bayar lah. Dia kan menyediakan waktu 1 jam. Tapi makanya sebenarnya yang paling gampang yang saya bilang terapi yang paling manjur adalah kalau kita punya anak yang introvert, tidak punya teman, harap orang tuanya itu sering ajakin dia ngobrol. Sering ajakin ngobrol, kadang-kadang mungkin perlu bikin me time. Orang tua ngajak anak nonton film, ajak anak pergi ke Dufan apa segala macam, walaupun udah gede, atau kemana lah, ajak pergi ke luar negeri, supaya tuh ada hubungan me time dengan anak, supaya dia ada bisa ngomong. Yang paling sehat adalah kalau anak bisa ada apapun dicerita ke orang tuanya. Itu paling sehat, Dok, ya? Dia paling sehat. Tapi kalaupun itu enggak, tapi dia paling kurang harus punya teman satu. Jadi in case dia tuh udah stres banget, dia bisa ngomong sama teman itu apapun tanpa dia merasa bakal dibully atau apa. Teman akrab minimal 1 orang. Yang lucu ini kan gini, ini anak saya sendiri, Dok. Saya pikir anak saya tuh pendiam, Dok. Gak tau aja. Wah, kalau ketemu teman sekolahnya atau teman itu, nama anak saya nggak sebut ya. Ternyata dia tuh rame, katanya berisik. Ya udah, berarti kan selamat. Enggak, tapi paling kurang orang tuh harus punya teman. Jadi kalau misalnya ada anak yang introvert menyendiri begitu-gitu, mendingan sama orang tuanya diajak sosialisasi dengan cara kalau orang tuanya pergi kemana, diajak anaknya, diajak nonton apa segala macam. Anak-anak pasti senang. Tapi kadang-kadang kalau anak udah pada gede-gede udah pada malas, Dok, diajak. Enggak, itu harus dimulai dari kecil, Frankie. Nah, kan gini, saya ngomong gini kenapa? Saya punya teman, dia punya anak, anaknya kemudian punya anak lagi, jadi dia punya cucu. Istri saya pergi kemana-mana, belanja beli mainan buat cucu. Kadang-kadang ngejemput cucu di sekolah. Dia bilang, lo kebudakan ya. Kalau gue sih kagak mau, gue udah ngurusin anak aja udah situ. Anak-anak mau urusan mereka semua. Nah sekarang kebayang nggak? Kalau seorang nenek itu tidak mau ya,
dekat sama cucunya karena dia bilang, gue udah capek dulu ngurusin anak gue, gak mau deket. Kalau dia udah tua, akan mungkin nggak sih cucu itu kan ngomong sama dia? Tidak, Frankie. Anak pun kalau ngomong sama orang tua, kapan? Karena orang tuanya ngomong dulu sama dia, bukan anaknya suruh ngomong. Jadi jangan harapkan anak ngomong sama kita. Ini saya sendiri pribadi nih, anak saya udah gede. Kalau di rumah, saya peluk dia, anak laki nih, saya peluk, saya cium, saya ajakin ngobrol. Kadang-kadang, yuk nonton, nonton. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, kalau dia ada apa-apa, pasti dicerita dulu ke kita. Nah, itu ventilnya di situ. Tapi kalau dia nggak deket sama kita, it's okay. Tapi dia punya teman. Jangan dia kemudian terkurung di dalam rumah cuma main game doang. Nah, itulah yang membuat orang stres, nggak bisa ada jalan keluar, Frankie. Tadi pas dokter ngomong saya punya teman, saya ingat lagu, Dok. Apa? Aku punya teman. Soalnya nadanya mirip kayak tadi begitu, Dok. Enggak, tapi saya sampai pikir-pikir gitu. Tapi ya orang sih memang beda-beda. Tetapi kalau yang seperti itu, saya cuma memperkirakan dia nggak dekat sama anaknya. Dan kalau dia perlakuan anak seperti itu, anaknya juga nggak bakal dekat sama dia kalau dia udah tua. Ini one day dia bisa jadi orang tua kesepian. Cucunya dia nggak, udah biarin ya. Bukan soal masalahnya kita mau ngobrol-ngobrol sama cucu, tapi kita yang orang dewasa yang harus deketin anak, deketin cucu. Saya nggak tahu ya, tapi mungkin saya beruntung. Anak saya yang perempuan kalau ada apa-apa masalah apa dia selalu cerita. Sampai sekarang. Anak saya yang udah dokter, yang udah dewasa, udah punya anak, kalau ke tempat saya masih ngobrol, masih mau digandeng-gandeng, mau dipeluk-peluk gitu. Kalau dia mau pergi, kalau nggak dicium sama saya, dia nggak pulang dulu. Anak saya sih cerita kalau pas lagi saya anterin ke tempat kerjanya dia tuh di mobil berdua gitu kan. Nah itu yang saya bilang mesti punya me time sama anak. Sehingga one day kalau dia ada masalah, udah pasti yang pertama dia tahu orang tua gue adalah tempat gue bisa mengadu. Kalau itu terjadi, saya yakin tuh masalah ini bisa terselesaikan. Karena lingkungan paling kecil adalah rumah tangga sendiri. Kalau dia misalnya punya adik, dia bisa ini cocok sama adik, is okay. Saya sih kalau buat anak selalu doain jangan sampai ada masalah lah, udah gitu. Ya tapi artinya kan di sini kan balik lagi pada ketahanan mental ya, Dok. Ya. Ketahanan mental itu harus dibentuk. Harus dibiasakan, dipupuk. Saya sendiri misalnya, kenapa anak saya begitu? Misalnya contoh, anak saya yang perempuan ya, waktu di SMA ada orang pacaran gini-gini, terus ada orang kayaknya kalau menurut saya gini, kayaknya mengancam gitu, saya samperin sih. Oh gini. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi kalau gitu orang tuanya pasti membackup dia. Nah kalau kayak gitu dia pasti tahu. Jadi kalau ada apa-apa masalah, yang pertama kali diceritain kita. Dan kita nggak mengadili. Yang suka bikin anak nggak mau cerita ke orang tua selalu ngomel. Begini ngomel. Misalnya contoh, orang tua di rumah, dia dari sekolah, pulang sekolah ke rumah ngomong, Pak, si itu ngerokok. Langsung orang tuanya, kamu awas ya, jangan sampai ngerokok. Lah, sebenarnya itu kan kesempatan dia untuk mendidik. Kan bisa ditanya, rokok, teman kamu yang lain ngerokok nggak? Enggak, yang itu. Dia ngerokok gimana? Di belakang gini. Dicerita gitu. Terus menurut kamu gimana? Bagus nggak ngerokok gini? Kira-kira kamu tahu nggak kalau ngerokok? Itu diajak diskusi, jadi anak diajak teman. Nah kalau kayak gitu, kalau misalnya tiba-tiba ada anak misalnya di sekolah, dia bilang, anak saya itu, teman saya tuh makan ganja. Dia berani cerita ke orang tuh, ngisep ganja. Pak, begini. Ya, menurut kamu gimana? Gini. Nah kayak gitu, justru itu kesempatan kita tuh untuk dan kalau kayak gitu, dia cerita apapun dia akan cerita, karena dia tidak akan diadili. Gitu. Nasihatin, kamu tuh jangan ngerokok, tapi sambil ngerokok dia. Gimana tuh, Dok? Nah itu mengajarkan M. Indonesia udah terlalu banyak lagi, munafik. Ya kan begitu, Dok, kebanyakan ya artinya kan ini. Kalau menurut saya mengajarkan tuh bukan sekedar ngomong, tapi kasih contoh. Bukan cuman, terutama kasih contoh. Iya. Bukan cuman. Kan kayak tadi saya bilang, kamu tau nggak, ngerokok tuh nggak bagus. Begitu terus ya. Sebenarnya itu boleh, Frankie, asal ininya pakai rokok permen. Yang dulu inget nggak waktu kita kecil dulu? Iya. Kan ada rokok permen kan, kayak rokok gini. Kenapa mesti ngerokok gini pada permen? Supaya keren. Kalau di foto kan bagus gitu. Agak kecil bentuknya, Dok, kecil kan. Nggak, yang lebih konyol lagi, biasanya rokok yang habis depannya, ini habis belakang. Itu. Nggak, tapi sekarang nggak ada ya. Nggak, tapi sekarang ada.
Kayak pernah dapat informasi katanya di daerah Jakarta Selatan ada toko yang menjual Barang-barang pernak-pernik lama ya? zaman jadul-jadul gitu ya. Saya mau lihat apakah ada apa enggak gitu ya. Gak usah gitu, kayaknya di Jakarta Selatan ada deh, saya pernah lihat. Iya, atau mungkin di Mall Kelapa Gading sini nih yang dekat Mainan-mainan zaman tahun 80-an ya. dia dekat tempat apa refleksi gitu ada tuh kalau nggak salah. Nanti saya lihat deh. Penasaran juga sih. Oke, Dok. Jadi sekarang gini, Dok. Tadi dokter bilang ketahanan mental. Ketahanan mental, tapi dokter sependapatnya tadi saya punya omongan bahwa fisik kita harus kuat. Oh iya. Ya kan, fisik kita harus kuat. Nah, itu sekarang gini. Tadi dokter bilang orang yang stres segala macam pengen punya bunuh diri itu kemudian diobatin dengan cara disetrum, dilistrikin. Itu bagian paling akhir. Kalau itu Paling tetanus akhir. suicide bunuh diri berkali-kali. Kalau yang cuman mau bunuh diri yang kecil itu dengan nasihat, kadang-kadang dikasih obat juga bisa normal. Nah, itu yang saya mau tanya. Jadi Ada artinya obatnya. ada obat yang sebelum sampai ke final tadi, Dok, untuk memperkuat mental deh ceritanya, Dok ya. Jadi ini adalah terapi paling akhir kalau orangnya itu kambuh lagi terus mau bunuh diri terus. Saya sekali punya temen ada tuh ini apa ini banyak sekali Bang. Banyak sekali minum Baygon, ada coba gantung tapi nggak mati-mati. Itu kan kurang canggih tuh namanya. Saya ada satu cerita sebenarnya, Dok. Ada orang yang pengen bunuh diri, dia ikut perang. Tapi justru dia selamat dulu. Dia pengen mati. Positifnya dia ikut perang dan dia nggak mati-mati. Dan ada satu Frankie, teman saya. Dia dokter. Dia dokter di sini ada masalah dengan kerjaan atau apa itu. Dia pergi ke Bosnia waktu itu, lagi-lagi perang itu. Dia pergi ke sana gitu-gitu. Keluarganya udah stres, orang dia begitu balik berapa tahun kemarin nggak mati. Tapi istilahnya kadang-kadang mereka sengaja ke tempat begitu. Orang begituan ada bagusnya juga sih sebenarnya. Jadi daripada dia yang enggak gitu ya. Itu mendingan jadi wartawan perang pagi. Ya, dan di sana kan ada deg-degannya. Jadi sebenarnya orang itu kenapa bunuh diri karena mikirin diri sendiri. Tapi begitu dia keluar begitu, pikiran itu hilang pagi. Lo ancaman di luar itu udah lebih besar daripada ancaman dirinya sendiri. Ya jadi akhirnya survive malahan. Nah jadi yang si orang yang mau bunuh diri Dok dikasih obat-obat kayak gitu, Dok ya. Itu larinya kan ke psikiater, bukan psikolog, Dok ya. Nah, kalau misalkan yang kasus-kasus yang terjadi seperti itu, Dok, itu kira-kira penyembuhannya lama nggak, Dok? Biasanya tergantung. Jadi gini, dalam proses itu obat itu cuma membantu, tapi nanti yang bakal bikin dia tahan apa enggak itu ada penguatan mental. Nah di situ mereka punya training, punya cara supaya dikuatkan mentalnya. Kalau mentalnya udah kuat, begitu ini selesai, ini bisa diobat dihilangkan dan kemudian dia bisa normal. Tergantung keparahannya kan. Tapi kadang-kadang orang misalnya contoh, hidup tuh nggak mungkin tanpa stres, Frankie. Stres tuh ada, tapi yang paling penting daya tahan. Mana ada sih nggak stres? Kita kuliah juga stres, dosen killer, ya dong, nilai jelek, pacar kagak ditembak, orang kagak diterima-terima, itu stres loh Frankie. Ada orang yang gara-gara jerawatnya banyak stres. Wah, berarti saya beruntung waktu Terus kuliah. udah gitu diputus orang melulu gitu loh. Waktu kuliah saya dosen angkatan saya Bu Sri Mardiati itu dosen yang sangat baik kalau menurut saya itu, Dok. Terus? Ya, jadi nggak bikin stres. Enggak, tapi begini, ada salah satu ini kejadian nih ya Frankie ya. Kejadian di FKUI. Mahasiswa sama mahasiswi, teman sekelas pacaran, dua belah pihak tidak setuju. Siapa dua belah pihak tuh? Keluarga, Dok? Keluarga laki dan keluarga perempuan tidak setuju ya karena ada alasan lah. Sampai lulus wisuda, tapi kalau merasa bahwa karena itu tidak mungkin bisa ditanggulangi, kemudian pada hari wisudanya yang laki-lakinya terjun. Nggak pakai payung? Nah, akhirnya bikin stres. Kemudian gara-gara kejadian itu ada teman saya satu. Waduh, pokoknya kalau sekarang sih anak gua bawa pacaran dia, gua setuju gak setuju, gua setuju deh daripada anak gua lompat katanya. Itu kejadian loh Frankie. Itu artinya kan daya tahan. Dan tapi masalahnya orang nggak bisa mendeteksi. Artinya dia sampai wisuda segala macam, artinya segala macam normal, orang nggak tahu apapun. Saya punya teman juga yang kemudian melakukan hal seperti itu, tidak ada tanda-tanda, bahkan suami dan anaknya pun tidak bisa mengetahui tanda-tandanya. Wanita nih, Dok ya?
Nah, Yang mahasiswa itu laki-laki enggak, loh. yang tadi suami. Saya mau tanya sama dokter masalah statistik nih dok. Banyakan mana laki sama perempuan yang bunuh diri? Dua-duanya sama-sama banyak, tetapi metodenya beda. Kalau di luar negeri ya penelitian menunjukkan kalau laki-laki kebanyakan gantung diri. Kalau perempuan lebih banyak minum insektisida, minum racun. Karena kenapa itu kayaknya lebih lebih private kali. Mungkin rasanya kalau minum insektisida mungkin ada dikasih wangi-wangi Rasa strawberry dok. Jadi mungkin semuanya. Tapi saya nggak tahu. Tapi statistiknya tuh kita di Indonesia kita nggak tahu. Tapi katanya kecenderungan seperti itu. Nah, di dunia negara mana dok yang paling banyak bunuh diri? Jepang. Tapi di Indonesia di mana yang paling banyak bunuh diri, Frankie? Statistik. Tebak. Jakarta. Bali paling banyak. Kita nggak tahu kenapa. Saya juga nggak tahu. Tapi itu kenyataannya. Iya. Ya nggak tahu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang psikiater segala macam, boleh tuh mengadakan survei. Why? Padahal Bali kan paling santai dok. Oh, banyak liburnya dok. Dia kelihatannya bukan banyak libur. Kan Bali itu singkatan banyak libur. Enggak, tapi di sana itu kewajiban orang pribadi terhadap masyarakat itu luar biasa berat, Frankie. Mungkin ya. Saya udah pernah ya tinggal ke Bali. Terus tinggal sama teman saya di Banjar. Jadi benar-benar di Bali tradisional. Dia dokter. Saya pergi ke sana. Tinggal di rumahnya. Ternyata upacaranya itu banyak sekali, Frankie. Itu dia kan banyak liburnya. Upacara banyak. Bukan libur, Frankie, upacara. Jadi dia kerja aja. Pak, ntar saya pulang pagian ya, itu ada upacara di Banjar. Begini, itu banyak sekali acara. Sampai misalnya contoh, kalau kamu ulang tahun tanggal 19, setiap bulan tanggal 19 kamu libur, kamu ada upacaranya, ada. Jadi mereka tuh ya, kalau udah mati, meninggal harus pergi. Kenapa nggak pergi? Karena nanti kalau enggak saya meninggal, orang nggak ada yang ngurusin, dia bilang. Jadi itu stresnya, itu lingkungan itu juga bikin stres, Frankie. Jangan salah, kadang-kadang buat orang luar, lu enak benar lu libur-libur, tapi dia sendiri menurut dia itu kewajiban. Tapi apakah itu sebabnya kita tidak tahu. Tapi makanya kalau menurut saya mungkin itu fenomena itu menarik karena berarti tingkat stresnya di sana tinggi. Tapi kenapa? Tapi satu hal begini, ada satu teman saya, dia tuh dosen di FKUI. Dia dokter spesialis kandungan. Dosen. Dia karena satu dan lain hal dia keluar jadi dosen, pindah ke Amerika. Di Amerika dia sekolah lagi psikiater, sekarang jadi psikiater. Tahu nggak? Ternyata di Amerika itu psikiater itu income-nya paling tinggi. Artinya kenapa? Di sana kasusnya banyak. Saya tidak tahu, tapi tingkat stresnya di sana juga mungkin lebih tinggi ya. Dokter tahu kata jegek di Bali artinya apa? Nggak. Nah, biar nggak apa-apa nanti yang komen-komen tuh biar jawab tuh jegek artinya apa dok? Saya tahu. Kebetulan saya punya ipar keturunan Bali, gitu. Tapi karena saya juga ada beberapa sih yang sering saya bolak-balik ke Bali ngobrol. Tapi agak aneh tuh kalau Bali sampai banyak yang bunuh diri. Saya pikir tadinya Jakarta atau kota-kota besar. Yang ngomong iya, makanya kepolisian. Saya pikir kota-kota besar karena beban hidup biasanya tinggi kan. Nah, jadi intinya mungkin kalau stres sih ya kali, tapi kalau sampai bunuh diri kan perlu keberanian, Frankie. Bunuh diri itu perlu keberanian loh. Nggak banyak orang loh berani bunuh diri. Atau nggak sengaja bunuh diri dok? Nggak sengaja bunuh diri, sengaja, tetapi sengaja dibikin. Maksud saya nggak sengaja bunuh diri. Kalau lu nggak mau sama yang tadi dok, CDDB dok, harusnya kan CDDB, cinta ditolak dukun bertindak. Tapi dia ngancem sama ceweknya, kalau nggak lu sama gua lompat ya. Lagi dia ngancem gitu, kepleset dia. Namanya sial itu dok. Itu bukan bunuh diri, kecelakaan. Nah jadi balik lagi kalau saya perhatikan adalah di sini adalah nggak bisa yang terlalu banyak orang luar tuh bantu, kita sendiri yang harus kuat gitu dok. Oke, sekarang pertanyaan begini, ini satu nih pertanyaan terakhir. Kalau orang bunuh diri harus diotopsi nggak? Apa yang mesti dilakukan? Boleh nggak dibawa ke puskesmas atau rumah sakit? Oh, itu harus diotopsi dok. Kenapa? Kematian tidak wajar. Iya, pinter kamu.
Saya pura-pura dulu dong. Enggak, Gimana, Dok? itu kenapa mesti diotopsi? Pertama itu kan tidak wajar. Yang kedua tidak menutup kemungkinan ada sesuatu yang sesuatu di dalam badannya yang menjadi penyebab lain gitu loh. Jadi kalau disuruh diminta otopsi sama polisi, ya udah direlakan aja supaya kasusnya menjadi jelas begitu. Yang tadi saya agak surprise tuh 200 sampai 200 ke atas ya setahunnya ya. Di Ya. Jakarta doang tuh. Tapi kalau di Indonesia yang sekarang nih 1 tahun lalu ya, itu satu tahun tuh kira-kira sekitar 1.200-an Pak. Di Indonesia. Dan kebanyakan mungkin di kota besar kali, Dok ya. Ya. Tapi kalau kita browsingnya bunuh diri gitu, beritanya banyak Pak. Tadi saya baru browsing, bunuh diri itu cerita-cerita itu bunuh diri ada mau bunuh diri di pasar, mau bunuh diri di gereja apa gitu-gitu loh. Tapi Kasusnya saya percaya bahwa yang terjadi di Indonesia tuh di kota besar karena kota besar tuh bisa menyampaikan informasi. Belum menutup kemungkinan di pedesaan pun ada yang bunuh diri. Tapi sekarang ini, ingat nggak ada kasus bunuh diri yang besar-besaran? Sangat terkenal. Banyak, Dok. Di dunia itu di Amerika Selatan pernah terjadi. Guyana, Ya, kasus Guyana, dia pakai apa? cyanida. Cyanida. Dia bikin cyanida dan kemudian pada waktu dia mau digerebek dia minum cyanida dan semua pemilik pengikutnya Itu pakai. parah tuh yang kita Itu sekte. Jadi itu masalah agama juga bisa, Frankie. Jadi artinya dia mengindoktrinasi orang supaya bahwa bunuh diri itu ada cara yang paling cepat untuk bisa masuk surga atau apapun lah, whatever lah, ajaran-ajaran sesat begitu. Ya, Di Indonesia sih nggak sampai gitu, kecuali yang barangkali. Tapi kalau yang tadi kamu ngomong dia bunuh diri terus keluarganya ada yang dibunuh, itu bukan bunuh diri sebenarnya. Itu namanya murder suicide cases. Jadi dia sendiri bunuh orang, kemudian dia terakhir dia bunuh diri. Biasanya tuh karena tekanan ekonomi di Indonesia. Ada berapa kali saya dapat kejadian di Jakarta, orang tuanya yang bermasalah terlibat utang, tapi dia nggak mau bunuh diri, tapi kemudian anak istrinya sengsara. Anak istrinya itu dibunuhin dulu istrinya, terus kemudian baru dia bunuh diri. Itu menurut saya nggak adil. Yang kamu bilang nggak adil, tapi buat dia itu adalah yang paling ini daripada anak istrinya sengsara, itu yang dia pikir. Tapi itu kan kembali lagi, itu kan otaknya pendek, daya tahan mentalnya kurang. Ya saya bilang nggak adil kenapa? Kadang-kadang yang orang tersebutnya malah selamat, Dok. Ya kan? Kalau menurut saya ini satu imbauan aja, kalau ada masalah memang ada kekurangan ketidakmampuan ngurusin keluarga, ya kan anak istrinya masih bisa disalurin ke tempat yang bisa nampung. Betul nggak, Dok? Mungkin di keluarganya lah atau apa kan, atau di panti-panti sosial ya. Bahwa dia tidak bisa nampung lagi tapi keluarganya. ini juga ada masalah kalau soal ekonomi ya. Kalau di negara-negara kayak Barat, terus Jepang segala macam, itu kemungkinannya jauh lebih kecil kalau cuma urusan ekonomi, karena orang yang tidak bekerja dikasih dana dari pemerintah. Kayak di Jepang nggak mungkin orang kelaparan karena semuanya dikasih sandang pangan, itu sih udah pasti ada. Gitu. Jadi mereka juga nggak bakal mati kedinginan di luar karena di stasiunnya juga anget dan segala macam. Jadi mereka tuh ini. Tapi di Indonesia sebenarnya mestinya sih kagak, karena kenapa, kita kan masyarakatnya guyup, gotong royong. Mangan asal ngumpul. Even kalau di kampung-kampung di Jakarta, kalau si ibu mau masak kurang cabe, langsung ke tetangga pinjam cabe, pinjam Kecap, pinjam gula, pinjam beras. iya Pinjam segala duit, pinjam garam, apapun bisa dipinjam. Jadi sebenarnya mestinya sih kagak gitu. Oke, jadi ya mudah-mudahan nih, Dok, angka bunuh diri ini bisa berkurang terus-terusan ya. Tapi satu ancaman lagi, kalau ekonomi kita makin buruk, itu akan meningkat lagi. Percaya ada mas saya. Ya. Ya itu, mudah-mudahan ekonomi kita makin baik gitu. Itu sih harapan saya. Tapi saya senang juga, Dok, kemarin masalah Indonesia. Kemarin menang 1-0 lawan Bahrain, Dok. Nah. Jadi menang taruhan dong. Enggak, saya nggak taruhan, cuman artinya gini, Dok. Nggak stres. Ya kan? Kenapa saya bilang nggak stres, kan kita semua ngarepin Indonesia masuk. Ya berarti pelatihnya benar ya, belajar ya. Oh enggak, saya nggak bilang pelatihnya benar. Enggak, dia belajar dari kesalahan sebelumnya kan.
Iya dong. Bukan itu. Kalau dia Dok. kalah lagi berarti dia nggak belajar. Bukan itu, Dok. Karena supporter Indonesia yang gila-gilaan. Hebat itu supporternya tuh, Dok. Coba kalau kemarin main lawan Australia di Indonesia, Emang supporternya ikut main bola? main. Itu di dalam supporter itu adalah pemain ke-12, Dok. Beneran. Di GBK itu supporternya kemarin kalau dokter lihat, nggak usah ke sana deh. Nonton di itu aja, Dok, di TV. Itu sampai viral dia punya acara untuk ngedukung pemain kita. Ada satu gede banget tuh baliho tuh. Dan bagus gitu. Ini sengaja saya ngomongin supaya orang-orang nggak stres, jadi nggak pada bunuh diri, Dok. Karena supaya Indonesia udah lewat stresnya di bola. Oke, Dok, kita break dulu. Kita lanjutin sebentar dengan yang namanya penyebab bunuh diri. Ya, Dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!